Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Wa fi hadhihi al-jumlati min al-fawaid. Pada perkataan-perkataan yang terdapat pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, terdapat padanya beberapa faedah. Di antaranya adalah anna ma yaf'aluhu man ya'taqidu fil ashjari wal quburi wal ahjari min at-tabarruki biha wal 'ukufi 'indaha wal dhabhi laha huwa syirik. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang meyakini pada pohon-pohon, kuburan-kuburan, batu-batuan, yaitu mencari berkah darinya, mengitarinya dan menyembelih untuknya, adalah perbuatan syirik. Wala yaghtarru bil awami wat tagham. Jangan sampai orang-orang awam tertipu. Wala yastab'idu kauna syirki billahi yaqa'u fi hadhihi al-ummah. Dan jangan menganggap keberadaan perbuatan menyekutukan Allah tidak mungkin terjadi pada umat ini. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. Apabila sebagian sahabat menyangka perbuatan itu baik dan mereka meminta dari Nabi untuk dikerjakan, sampai Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa itu seperti perkataan Bani Israel, ij'al lana ilahan, buatlah sesembahan untuk kami. Lalu bagaimana orang yang ilmunya lebih rendah dan keutamaannya lebih rendah dibandingkan sahabat dengan berlipat-lipat mengetahuinya dengan jelas, disertai dengan kebodohan yang merata dan jauhnya dari masa kenabian. بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية. Bahkan kebobrokan syirik pada peribadahan dan pada rububiyah tidak terlihat jelas oleh mereka. فَأَكْثَرُوا فِعْلَهُ وَاتَّخَذُوهُ قُرْبَةً. Sehingga mereka banyak melakukan perbuatan syirik
dan menjadikan perbuatan syirik sebagai perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, di antara faedah yang terdapat pada perkataan-perkataan pada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu adalah anna li'tibara fil ahkami bil ma'ani la bil asma', bahwa yang dianggap terkait hukum-hukum itu adalah makna-maknanya, bukan nama-namanya. Walihada ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabahum ka talabi Bani Israil. Oleh karena inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan permintaan mereka seperti permintaan Bani Israil. Walam yaltafit ila kaunihim sammauha dzata anwad. Dan Nabi tidak memperhatikan keberadaan mereka menamai pohon itu dengan dzatu anwad, menamai pohon yang mereka inginkan supaya senjata-senjata mereka ditaruh di pohon itu supaya dapat berkah darinya, dan pohon itu dinamai dengan dzatu anwad. Fal musyriku wa in samma syirkahu ma sammahu kaman yusammi du'a al-amwati wadh-dhabha lahum wan-nadhara lahum wa nahwi dhalika ta'dhiman wa mahabbatan fa inna dhalika huwa syirk wa in sammahu ma sammahu wa qis ala dhalik. Orang musyrik walaupun dia menamai perbuatan syiriknya dengan nama apa saja, seperti orang yang menamai berdoa kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, menyembelih untuk mereka dan bernadar untuk mereka, serta selain itu mereka menamai perbuatan mereka itu sebagai perbuatan untuk mengagungkan Allah dan sebagai bentuk cinta terhadap Allah, maka yang namanya syirik tetaplah syirik, walaupun disebut dengan nama apa saja. Dan samakan yang lainnya dengan hal itu. Hakikat syirik itu tetap sama walaupun diberi nama apa saja. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan betul-betul melakukan jalan-jalan yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Bidhammil muwahhadati wa dhammis sin ay turuqahum wa manahijahum. Sunan artinya yaitu jalan-jalan mereka dan cara-cara beragama mereka. Wa qad yajuzu fathu sini 'ala al-ifrad ay tariqahum. Wa hadha khabarun sahihun. Ini adalah hadis yang sahih. Wal waqi'u min kathirin min hadhihi al-ummati yashhadu lah. Dan apa yang terjadi pada kebanyakan umat ini semakin mendukung hadis itu betul-betul benar adanya. Wafihi, ya, walaupun hadis Nabi itu tidak perlu dukungan. Kalau memang sahih, ia sahih. Kalau dia benar, ya memang benar.
Tetapi ketika Rasulullah SAW mengatakan sesuatu kemudian sesuatu itu terjadi, betul-betul terjadi, berarti perkataan Rasulullah itu memang tidak bisa diragukan sama sekali. Wa fihi 'alamun min a'lamin nubuwah. Padanya terdapat bukti di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haitsu annahu waqa'a kama akhbar sallallahu alaihi wasallam, di mana apa yang beliau beritakan sallallahu alaihi wasallam terjadi sebagaimana apa yang terjadi sebagaimana yang beliau beritakan. Wa fil hadithi an-nahyu 'an at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyyah wa ahli al-kitab فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه wasallam. Pada hadis terdapat larangan bertasyabuh dengan orang-orang jahiliyah dan ahlul kitab terkait perkara yang mereka lakukan, kecuali perkara yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya apa yang mereka lakukan itu termasuk syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, penulis rahimahullahu taala berkata, wa fihi tanbihu ala masailil qabr. Padanya terdapat peringatan terhadap masalah-masalah yang yaitu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada orang yang dikubur. Amma man rabbuka fawadih. Adapun siapa Rabbmu maka jelas. Wa amma man nabiyyuka famin ikhbarihi bi anba'il ghaib. Adapun siapa nabimu maka ia adalah perkara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib. Wa amma ma dinuk, adapun apa agamamu, famin qaulihim, maka dari perkataan mereka, ij'al lana ilahan ila akhirih, buatlah untuk kami ilah sampai pada akhirnya. Wa fihi, dan padanya terdapat faedah, anna syirka la budda an yaqa'a fi hadhihi al-ummati khilafan liman idda'a khilafa dhalik, bahwa perbuatan syirik mesti terjadi pada umat ini, berbeda dengan yang diakui oleh orang yang mengakui itu tidak terjadi. Wa fihi al-ghadabu 'inda at-ta'lim, dan padanya terdapat faedah marah ketika mengajarkan ilmu. Wa anna ma dammahu Allah wa anna ma damma Allah bihi al-yahuda wan nasara fa innahu lana linahdarah, bahwa perkara yang dicela oleh Allah karenanya, perkara yang karenanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dicela oleh Allah karenanya, maka kita harus berhati-hati darinya. Qalahul musannif, faedah ini disebutkan oleh penulis. Wa amma madda'ahu ba'dul mutaakhirina min annahu yajuzu at-tabarruku bi atharis salihin famamnu'un min wujuh. Adapun apa yang diklaim oleh sebagian orang belakangan bahwa boleh mencari berkah dari peninggalan-peninggalan orang-orang saleh, maka dilarang karena beberapa alasan. Minha, di antara alasannya adalah anna as-sabiqina al-awwalina min as-sahabati wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika
ma'a ghairin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la fi hayatihi wala ba'da mautih. Bahwa generasi terdahulu, generasi pertama dari para sahabat dan orang-orang setelah mereka tidak melakukan perbuatan itu kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ketika beliau hidup maupun setelah beliau meninggal dunia. Walau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya perbuatan itu baik, sungguh niscaya para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Wa afdalus sahabati Abu Bakrin wa Umaru وعثمان وعلي وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. Para sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesaksian untuk mereka, mereka masuk surga. Ya, bersamaan dengan itu tidak ada satupun dari para sahabat dan dari para tabi'in melakukan mencari berkah dari mereka, dari para tokoh pemuka, para sahabat, dan para tabi'in tidak melakukan hal itu kepada pemuka-pemuka mereka terkait ilmu dan agama, dan mereka adalah teladan. فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة. Sehingga oleh karena itu tidak boleh seorang pun disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umat ini. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi halil hayati khasa'isu kathiratun la yasluhu an yusharikahu fiha ghairuh. Ketika hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan yang sangat banyak, yang tidak pantas, tidak tepat. Keistimewaan itu disamakan dengan selainnya. Keistimewaannya disamakan dengan yang lainnya, atau yang lainnya disamakan dengan Nabi. Tidak boleh. Wa minha, di antara faedah yang terdapat pada hadis, anna fil man'i an dzalika saddan li dzari'ati syirki kama la yakhfa. Bahwasanya pada larangan dari hal itu terdapat perbuatan menutup pintu terjadinya perbuatan syirik, sebagaimana hal itu terlihat dengan jelas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya berkata, fihi masail. Pada bab ini terdapat beberapa masalah, yang masalah-masalah ini bisa dibilang sebagai faedah. Al-ula, pertama, tafsiru ayatin najm, penafsiran ayat di surat An-Najm. Al-thaniyah, kedua, ma'rifatu suratil amri alladhi tulibu, mengetahui bentuk perintah yang mereka diminta. Al-thalithah, yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu, keberadaan mereka tidak melakukannya. Al-rabi'ah, keempat, kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah bidzalik li dhannihim annahu yuhibbu, keberadaan mereka berniat
mendekatkan diri kepada Allah dengan hal itu, karena mereka menyangka bahwasannya Allah mencintainya. Al-khamisah, yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairuhum aula bil jahl. Bahwasanya apabila mereka tidak mengetahui hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengetahui. As-sadisah, yang keenam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yu'dzirhum bal radda alaihim biqaulih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberi udzur kepada mereka, bahkan membantah mereka dengan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allah Maha Besar, innaha sunan, sesungguhnya itu adalah jalan-jalan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh betul-betul kalian akan mengikuti jalan-jalan orang sebelum kalian. Faghalladzal amra bihadhihi tsalath. Maka Nabi SAW menganggap perkara ini sebagai perkara yang sangat besar, tidak bisa diremehkan, dengan 3 perkataan ini. Pertama, Allahu Akbar. Kedua, innahas sunan. Ketiga, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Perkara ini adalah perkara yang urusannya sangat besar, tidak bisa diremehkan keburukannya. As-sabi'ah, yang ketujuh, al-amrul kabir, perkara yang sangat besar, wa huwal maqsud, dan ia adalah yang dimaksudkan, annaha khabarun anna talabatahum ka talabati bani Israila lamma qalu li Musa ij'al lana ilahan. Bahwasannya ia adalah berita yang berisi bahwa permintaan mereka seperti permintaan Bani Israel ketika mereka berkata kepada Musa, buatlah untuk kami sesembahan. Ats-tsaminah, yang kedelapan, anna nafya hadha min ma'na la ilaha illallah ma'a diqqatihi wa khafaihi ala ulaik. Bahwa peniadaan hal ini termasuk makna la ilaha illallah disertai kedetailannya dan samarnya bagi mereka. At-tasi'ah, yang ke-9, annahu halifa 'alal futya, bahwasanya boleh bersumpah untuk berfatwa. Wa huwa la yahlifu illa li maslahah, dan Nabi SAW tidak bersumpah kecuali untuk suatu kemaslahatan. Al-ashirah, yang ke-10, anna syirka fihi akbaru wa asghar, bahwasanya syirik ada syirik besar, ada syirik kecil. Li'annahum lam yartaddu bihadza, karena mereka tidak menjadi murtad karena perbuatan ini. Al-hadiyata asyarah, 11, qauluhum, perkataan mereka, wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufr, kami barusan meninggalkan kekafiran, fihi, terdapat faedah padanya, anna ghairahum la yajhalu dzalik, bahwa selain mereka mengetahui hal itu. Orang yang lebih dulu masuk Islam mengetahui bahwa perbuatan itu perbuatan syirik. Ats-tsaniyata asyarah, ke-12, at-takbiru 'inda at-ta'ajjub, bertakbir ketika ta'ajjub, bertakbir ketika melihat sesuatu yang aneh, khilafan liman karihah.
berbeda dengan orang yang tidak menyukai untuk mengucapkan takbir ketika melihat sesuatu yang aneh, yang bertentangan dengan syariat. Maka boleh mengucapkan takbir ketika itu. Tidak dikatakan sesuatu yang tidak boleh atau sesuatu yang dibenci. Ats-tsalitsata asyarah, ke-13, saddud dzara'i', menutup celah terjadinya perbuatan yang diharamkan. Termasuk perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan syirik. Ar-rabi'ata asyarah, ke-14, an-nahyu 'anit tasyabbuhi bi ahlil jahiliyah. Dilarang menyerupai orang-orang jahiliyah. Al-khamisata asyarah, ke-15, al-ghadabu 'inda at-ta'lim, marah ketika mengajarkan ilmu. As-sadisata asyarah, ke-16, al-qa'idatul kulliyatu liqaulihi innahas sunan. Ada sebuah kaidah yang umum berdasarkan sabda Nabi, innahas sunan, sesungguhnya ia adalah jalan-jalan. As-sabi'ata asyarah, ke-17, anna hadza 'alamun min a'lamin nubuwah. Sesungguhnya hal ini termasuk tanda di antara tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, karena ia terjadi sebagaimana apa yang beliau beritakan. Ats-tsaminata asyarah, ke-18, annama dammallahu bihil yahuda wan nasara fil qur'ani annahu lana. Sesungguhnya perkara yang karenanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dicela pada Al-Quran, nah itu bisa jadi untuk kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kita juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tasi'ata asyarah, ke-19, annahu mutaqarrirun 'indahum anna al-'ibadati mabnaha 'ala al-amr. Sesungguhnya perkara yang sudah baku bahwa ibadah-ibadah itu dibangun di atas perintah. Fasara fihi tanbihu 'ala masailil qabr. Maka padanya terdapat peringatan akan pertanyaan-pertanyaan di kuburan. Amma man rabbuk, adapun siapa Rabbmu, fawadih, maka jelas. Wa amma man nabiyuk, adapun siapa nabimu, famin ikhbarihi bi anba'il ghaib, maka ia termasuk pengabaran Nabi SAW dari perkara-perkara gaib. Wa amma madinuk, adapun apa agamamu, famin qaulihim, maka dari perkataan mereka, ij'al lana ilahan ila akhirih, buatlah untuk kami ilah sampai akhirnya. Al-ishrun, ke-20, anna sunnata ahlil kitabi madhmumatun ka sunnatil musyrikin. Sesungguhnya jalan yang ditempuh oleh ahlul kitab tercela, sebagaimana jalan yang ditempuh oleh orang-orang pelaku kesyirikan, orang-orang musyrik juga tercela. Al-hadiyata wal ishrun, 21, annal muntaqila minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatu min tilkal 'adah. Bahwa orang yang meninggalkan suatu kebatilan yang mana hatinya sebelumnya terbiasa melakukannya, maka tidak aman pada hatinya terdapat sisa-sisa dari kebiasaan itu. Berdasarkan sabda Nabi SAW liqaulihim, ketika menyebutkan perkataan mereka, liqaulihim, terdapat pada perkataan mereka, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufur, kami barusan meninggalkan kekafiran, kami baru masuk Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.